wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati adik-adik pramuka Penggalang SMP Negeri 10 Kota Tangerang, pada kesempatan ini kakak akan memperkenalkan nama kakak, yaitu Musli SPD selaku kakak pembina Putra yang pada tahun ajaran 2020-2021 ditunjuk sebagai pembina Pramuka Putra. Pada kesempatan ini kakak menyampaikan materi berupa kode kehormatan gerakan pramuka yang secara virtual, yang mestinya materi ini dapat dilakukan dengan tatap muka, tapi karena kondisi pandemi COVID-19 maka tidak ada kegiatan pemberian materi secara tatap muka. Namun demikian, kakak mengharapkan kepada adik-adik di rumah untuk mengikuti materi virtual yang akan kakak sampaikan. Ingat, selalu di masa pandemi ini 3M. Yang pertama, menggunakan masker, selalu mencuci tangan, dan menjaga jarak untuk tidak berkerumun. Itu pesan kakak. Selanjutnya, kakak akan menyampaikan materi tentang kode kehormatan gerakan pramuka. Makna kode kehormatan pramuka itu disebut dengan satya atau janji. Nah, makna kode kehormatan pramuka yang disebut satya janji adalah yang pertama, janji yang diucapkan secara sukarela oleh seorang calon anggota gerakan pramuka setelah memenuhi persyaratan keanggotaan. Ya, itu janjinya, jadi bisa dipertanggungjawabkan. Yang kedua, tindakan pribadi untuk mengikat diri secara sukarela menerapkan dan mengamalkan janji. Jadi tindakan-tindakan kita itu jangan sampai menyalahi janji yang telah kita ucapkan. Yang ketiga, titik tolak memasuki proses pendidikan sendiri guna mengembangkan isi intelektual, emosi, sosial, dan spiritual, baik sebagai pribadi maupun masyarakat di lingkungan. Ya, jadi kita ini harus selalu berinovasi ya, dengan mengembangkan bakat dan minat sebagai seorang anggota pramuka, baik untuk diri sendiri maupun di lingkungan masyarakat ataupun di sekolah. Makna kode kehormatan pramuka dalam bentuk ketentuan moral yang disebut dengan dharma. Nah, ini merupakan satu ya, alat proses pendidikan sendiri yang progresif untuk mengembangkan budi pekerti luhur, jadi moralitas kita ya, akhlak ya, perilaku yang harus dikembangkan ya, sebagai seorang pramuka. Yang berikutnya, upaya memberikan pengalaman praktis. Dari sini ketentuan moral di dalam pramuka itu nanti akan mendapatkan suatu pengalaman belajar. Landasan gerakan pramuka untuk mencapai tujuan pendidikan melalui kepramukaan. Jadi pramuka ini juga merupakan sebagai fondasi ya, kita untuk mencapai suatu tujuan pendidikan ya, melalui kegiatan kepramukaan. Yang terakhir yaitu kode etik organisasi gerakan pramuka. Ini ya makna daripada dharma di dalam kehormatan gerakan pramuka. Selanjutnya, pengertian kode kehormatan gerakan pramuka adalah satu, kode kehormatan ialah suatu norma atau ukuran kesadaran mengenai akhlak,
atau budi pekerti yang tersimpan dalam hati orang sebagai akibat karena orang tersebut tahu akan harga dirinya. Ya, jadi ini suatu ukuran ya mengenai akhlak budi pekerti dari kita sebagai anggota pramuka. Yang kedua, kode kehormatan pramuka adalah suatu norma atau nilai-nilai luhur dalam kehidupan para anggota pramuka yang merupakan ukuran atau standar tingkah laku sebagai anggota gerakan pramuka di masyarakat. Jadi inilah norma-norma yang harus kita jalankan, yang harus kita taati sebagai seorang anggota pramuka. Di dalam kode kehormatan pramuka, penggalan terdiri dari Satya Pramuka adalah merupakan janji yang diucapkan secara sukarela oleh seorang calon anggota gerakan pramuka setelah memenuhi persyaratan keanggotaannya. Ya, jadi setelah dilatih, kemudian sudah diakui ya, persyaratan sebagai anggotanya, maka bagi seorang pramuka harus menepati janji pramuka atau Satya Pramuka. Yang kedua, Dharma Pramuka adalah suatu proses pendidikan diri yang progresif untuk mengembangkan budi pekerti luhur, juga sebagai landasan gerakan pramuka untuk mencapai tujuan pendidikan melalui kepramukaan yang kegiatan mendorong pramuka manunggal dengan masyarakat, bersikap demokratis, saling menghormati, memiliki rasa kebersamaan dan kegotong royongan. Ya, jadi inilah kode kehormatan pramuka penggalan, yaitu terdiri Satya Pramuka dan Dharma Pramuka. Kode kehormatan pramuka itu masing-masing sesuai dengan usia ya. Jadi berbeda-beda antara pramuka siaga, penggalang, penegak, ya, pandega dan anggota. Nah, jadi untuk kalian ya adik-adik pramuka SMP Negeri 10 Tangerang, kalian ini termasuk dalam pramuka, gerakan pramuka yaitu penggalang, di mana usia kalian itu di antara 11 tahun sampai 15 tahun. Ya, itu mengenai pembagian golongan pramuka. Kode kehormatan bagi pramuka penggalang. Ya, satu, janji yang disebut Trisatya, di mana berisikan kalimat yang berbunyi titik 2, demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh. 1. Menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila. 2. Menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat. Yang 3. Menempati dasar dharma. Nah, di dalam Trisatya ada 6 kewajiban ya sebagai seorang anggota pramuka, yaitu kewajiban terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, kewajiban terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, kewajiban terhadap Pancasila. Yang keempat, kewajiban terhadap sesama hidup. Kemudian yang kelima, kewajiban terhadap masyarakat. Dan yang terakhir, kewajiban terhadap dasar dharma pramuka itu sendiri. Nah, selanjutnya yaitu ketentuan moral ya, yang disebut dengan dasar dharma pramuka. Nah, di mana dasar dharma pramuka itu berbunyi titik 2, 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ini dapat kita aplikasikan di antaranya ya, setiap anggota pramuka itu beribadah menurut agama masing-masing dengan sebaik-baiknya, dengan menjalankan semua perintahnya dan meninggalkan segala larangan-larangannya sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Yang kedua, makna dari takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yaitu patuh dan berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga, sayang kepada
saudara, teman, dan juga masyarakat. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Ya, makna di sini dapat diartikan bahwa seorang anggota pramuka itu ya dapat menjaga kebersihan sanggar bakti, kelas, dan lingkungan sekolah. Jadi tidak sembarangan ya membuang sampah. Jadi harus selalu menjaga kebersihan dimanapun kalian berada. Yang kedua, ikut menjaga kelestarian alam baik flora maupun fauna ya. Jadi untuk seorang pramuka tidak merusak ya kelestarian lingkungan baik tumbuhan maupun hewan. Yang ketiga, membantu fakir miskin, anak yatim piatu, orang tua jompo. Ya, nah, ini kalau punya kemampuan ya bisa kalian bisa lakukan. Yang selanjutnya itu mengunjungi orang yang sakit. Ya, ini ya dari Jasa Dharma Pramuka yang nomor 2. Yang ketiga, patriot yang sopan dan kesatria dapat dimaknai ya diantaranya pramuka itu mengikuti upacara sekolah atau upacara latihan dengan baik. Ya, jadi harus tertib mengikuti kegiatan upacara sekolah ataupun kegiatan upacara lain. Yang kedua, menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih. Ini adab yang sebagai siswa ya sebagai anggota pramuka selalu menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih tua. Ikut serta dalam mempertahankan bela negara. Nah, ini kewajiban bagi seluruh ya, anggota pramuka ya, dan seluruh rakyat Indonesia wajib mempertahankan bela negara dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab baik dari dalam maupun dari luar. Yang selanjutnya, belajar di sekolah dengan baik. Nah, di sini anggota pramuka dituntut selalu belajar, baik belajar secara umum maupun belajar kegiatan pramuka wajib yang dilakukan di sekolah. Yang berikutnya, ikut serta dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Ya, kegiatan kemasyarakatan itu banyak sekali ya. Kegiatan sosial, ya, bakti sosial, dan lain sebagainya. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. Nah, ini dapat dimaknai yaitu mengerjakan tugas-tugas dari guru, pembina atau orang tua dengan sebaik-baiknya. Ini. Yang kedua, patuh pada orang tua, guru, dan pembina. Yang ketiga, berusaha mufakat dalam setiap musyawarah. Dan yang keempat, tidak mengambil keputusan yang tergesa-gesa yang didapatkan tanpa melalui musyawarah. Jadi segala sesuatunya itu dilakukan dengan upaya musyawarah dan mufakat, tidak secara individu. Yang kelima, rela menolong dan tabah. Rela menolong dan tabah dapat dimaknai diantaranya berusaha menolong orang yang sedang mengalami musibah ya, atau kesusahan. Itu baik di teman-teman, pergaulan di rumah, di sekolah, ataupun di masyarakat, ataupun di kegiatan keorganisasian kepramukaan atau yang lain-lain. Selanjutnya, setiap menolong tidak meminta pamrih atau mengharapkan imbalan. Jadi dengan sukarela, ya, tanpa mengharapkan imbalan ya dari orang yang kita tolong. Tabah dalam menghadapi berbagai kesulitan. Ya, tentu di sini harus sabar ya, harus tabah, tidak cepat putus asa ya, sehingga akan merugikan diri kita sendiri. Selanjutnya, tidak banyak mengeluh dan tak mudah putus asa. Ya, ini hampir sama ya dengan yang tadi. Selanjutnya itu bersedia menolong tanpa diminta. Nah, ini adalah kerelaan ya. Sebagai seorang anggota pramuka tidak harus disuruh-suruh, tapi kalau melihat sesuatu dengan mudah akan terpanggil ya, memberikan bantuan sesuai dengan kemampuan. Yang keenam, rajin, terampil, dan gembira. Dapat dimaknai
Di antaranya tidak pernah membolos dari sekolah. Nah ini ya, jadi apalagi bagi seorang pramuka ya, ini harus jangan sampai sekolahnya membolos ya. Itu tidak memberikan contoh yang baik kepada teman-teman yang lainnya. Yang kedua, selalu hadir dalam setiap pertemuan pramuka. Jadi diharapkan bisa hadir untuk mengikuti kalau memang tidak ada hal-hal yang menjadi halangan. Jadi diusahakan, upayakan untuk selalu hadir untuk mengikuti setiap pertemuan. Yang ketiga, dapat membuat berbagai macam kerajinan atau hastakarat yang berguna. Nah di sini ya seorang pramuka bisa dituntut menjadi seorang yang kreatif, ya, kreatif. Baik dengan kemampuan keterampilan yang dimiliki ataupun belajar ya dari orang lain. Yang terakhir yaitu selalu riang gembira dalam setiap melakukan kegiatan. Nah, jadi seorang pramuka itu melakukan sesuatunya dengan wajah yang ceria ya, tanpa ada keluh kesah ya, rasa ada paksaan segala macam ya, gitu. Oke, dasar yang ketujuh, hemat, cermat dan bersahaja. Ini dapat dimaknai ya, tidak boros ya, dan tidak bersikap hidup mewah. Jadi kita ini dituntut untuk selalu hemat ya, bukan berarti pelit ya. Jadi sesuai dengan kebutuhan ya, tidak memboros apa yang sudah diberikan ya, mungkin uang yang diberikan oleh orang tua. Jadi kita gunakan untuk hal-hal yang perlu ya. Kemudian rajin menabung. Nah, diupayakan ya, rajin menabung ada pangkal kaya ya. Jadi walaupun tidak besar, tapi silakan ya adik-adik untuk belajar menabung. Ya. Nah, ini akan menjadi suatu kebiasaan kalau dilakukan secara terus-menerus. Teliti dalam melakukan sesuatu. Ya, jadi jangan sembrono, jangan ceroboh ya kalau kita melakukan sesuatu kegiatan. Jadi kita harus pikirkan dulu ini baik atau tidak ya. Boleh kita dengan minta pendapat ke teman ya, atau ke orang yang lebih dewasa. Bersikap hidup sederhana, tidak berlebihan. Ya, tadi ya, kita kakak jelaskan ya, di uraian yang pertama tadi. Yaitu selanjutnya biasa membuat perencanaan setiap akan melakukan tindakan. Ya, jadi ini harus di planning ya, kalau kita melakukan sesuatu harus ada planning. Kita pengen apa nih, nah kita harus sudah ada rencana. Walaupun rencana itu mungkin tidak sepenuhnya tercapai, tapi paling tidak kita punya satu keinginan ya, direncanakan dengan walaupun itu sifatnya sederhana. Seperti itu. Yang kedelapan, disiplin, berani dan setia. Nah ini dapat dimaknai ya sebagai seorang pramuka. Yang satu, selalu menempati waktu yang ditentukan. Nah ya, jadi kalau kita berjanji usahakan tepat waktu ya. Jangan sengaja diulur-ulur ya gitu. Jadi diupayakan semaksimal mungkin. Yang kedua, mendahulukan kewajiban terlebih dahulu dibandingkan ya. Jadi kewajiban bersama. Apa sih kewajiban pada anggota pramuka? Ya itu kita lakukan dulu. Nah kalau kewajiban sudah kita lakukan, maka kita berhak untuk meminta apa yang sudah kita lakukan. Nah itu ya. Jadi jangan hak dulu baru kewajiban. Jadi jangan terbalik ya di sini. Yang ketiga, berani mengambil keputusan. Nah, berani mengambil keputusan di sini tentu keputusan yang positif ya. Kalau yang negatif jangan kita bersikeras ya. Karena nanti akan menimbulkan dampak sosial dengan lingkungan ataupun dengan teman-teman yang lain. Selanjutnya, tidak pernah mengecewakan orang lain. Nah, ini kalau kita dikasih ke suatu kepercayaan ya sebagai anggota pramuka, kita jangan mengingkari janji ya. Sebab mengingkari satu janji nanti akan tidak diberikan kepercayaan. Di samping juga mengecewakan orang yang mengamanatkan ya. Itu ya adik-adik ya. Dan yang selanjutnya itu tidak pernah ragu-ragu dalam bertindak. Nah, ragu-ragu bertindak sini tentunya tindakan yang positif yang tidak bermakna negatif, entah itu
membuli atau segala macam ya dengan teman, ya. Baik itu dengan teman di rumah, dengan teman di sekolah ataupun teman-teman di dalam organisasi kepemukaan. Yang 9, bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 1, menjalankan segala sesuatu dengan sikap bersungguh-sungguh. Nah, kalau kita diberikan tanggung jawab, maka kita melakukannya dengan sungguh-sungguh. Ya. Yang kedua, tidak pernah mengecewakan orang lain. Ini maknanya ya hampir bersama ya dengan yang sebelumnya. Ya, jadi ini memang selalu namanya berurutan, selalu berkesinambungan. Yang ketiga, bertanggung jawab dalam setiap tindakan. Ya, jadi tindakan kita itu harus kita dasari dengan masakan. Apa yang kita lakukan, kita bertanggung jawab. Yang 10, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Dapat dimaknai yaitu 1, berusaha untuk berkata baik dan benar dan tidak pernah berbohong. Ya, jadi kita usahakan ya, kita berusaha untuk bicara yang benar, walaupun benar itu terkadang pahit, terkadang menyakitkan, ya, gitu. Terkadang kita tidak ditemani oleh teman, ya, tapi memang itu yang harus kita lakukan, ya. Daripada kita berbohong terus menerus, ya. Dan itu nanti akan ketahuan kalau kita berbohong. Nah, tentunya ini berkata yang baik itu usahakan untuk tidak menyinggung perasaan orang lain. Ya itu. Yang kedua, tidak pernah menyusahkan atau mengganggu orang lain. Ya. Nah, tidak menyusahkan atau mengganggu artinya kalau teman ya adik-adik pramuka ini tidak merasa diganggu, jangan mengganggu. Ya. Kalau tidak merasa disusahkan oleh teman dalam pergaulan, ya jangan menyusahkan. Jadi semua kembali kepada diri kita. Dan yang terakhir, berbuat baik kepada semua orang. Dan tentunya ya dengan berbaik kepada semua orang ini kita akan mendapatkan teman-teman yang baik, ya, teman-teman yang membawa kita ke arah yang pergaulan yang lebih positif, lebih maju. Ya. Demikian ya kode kehormatan muka yang dapat kakak sampaikan materi ini, ya. Artinya segala garis besarnya kode kehormatan pramuka itu untuk pramuka Penggalang terdiri dari 2, yaitu Trisatya Pramuka dan Dasa Dharma Pramuka. Ya, saya kira itu yang kakak dapat sampaikan. Sebelum kakak akhiri, ya, kakak minta kepada adik-adik 3 kali tepuk pramuka. Oke, terima kasih dan salam pramuka. Selanjutnya saya akhiri materi pada hari ini dan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.